Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini Kak Juli akan bercerita tentang firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 14. Adik-adik, dengarkan cerita firman dari Kak Juli ya. Siap semuanya? Sekarang sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya. Kita bersama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu kepada kami sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami agar kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari apa yang Kau firmankan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, tempat tinggal kita biasanya kita sebut apa ya? Rumah. Ya, kita menyebutnya rumah. Biasanya siapa saja yang tinggal di rumah? Ada orang tua, anak-anak, bisa juga ada kakek, nenek, serta saudara-saudara yang lain. Rumah adik-adik seberapa luasnya? Dan ada berapa buah kamarnya? Bisa jadi di rumah adik-adik ada 2 kamar, 3 kamar, 4 kamar, atau bahkan 10 kamar. Wah, banyak ya. Rumahnya pasti luas. Suatu hari, banyak tamu yang datang dari luar kota, sehingga membuat rumah kita menjadi ramai sekali, dan semua kamar terisi penuh. Bahkan ada beberapa tamu yang tidak bisa tidur di kamar. Seberapa besar rumah kita, kalau banyak tamu yang datang dan tinggal di dalam, membuat rumah kita menjadi tidak muat. Berbeda sekali dengan rumah Bapa di surga. Di sana banyak sekali tempat dan semua orang di dunia ini bisa masuk ke sana. Dan Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat untukku, untukmu, dan untuk kita semua. Rumah Bapa. Adik-adik, tahu nggak rumah Bapa itu namanya apa? Surga! Ya, benar. Namanya surga. Rumah Bapa itu tempat yang indah dan tak ada susah. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Siapa yang pengen ke sana? Saya! Iya, semua orang pasti ingin ke sana. Manusia. Siapakah manusia itu? Saya! Iya, benar. Adik-adik, Kak Juli, dan orang tua serta teman-teman semua adalah manusia ciptaan Tuhan. Kita sebagai manusia pengen ke rumah Bapa karena di sana tempatnya indah dan tidak ada susah. Bagaimana cara ke rumah Bapa? Apakah dengan memakai pesawat? Tidak! Atau memakai kapal? Tidak! Atau naik bis? Tidak juga! Bukan. Kita tidak menggunakan alat transportasi itu. Tapi gimana caranya bisa ke rumah Bapa? Tuhan Yesus. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga rindu semua anak-anaknya masuk ke dalam surga.
Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memberikan jalan agar kita anak-anaknya dapat masuk ke rumahnya. Jadi, ke rumah Bapa caranya hanya dengan percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, bagaimana cerita firman Tuhan dari Kak Juli tadi? Adik-adik mengerti kan bahwa hanya Tuhan Yesus saja jalan ke rumah Bapa di sorga. Seperti lagu sekolah minggu kita yang berjudul Hanya Satu Jalan ke Surga. Seperti ini kan lagunya, kita sama-sama menyanyikan ya. Kita bertepuk tangan yuk. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya. Tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita sudah mendapatkan tempat di surga, marilah kita selalu mengucap syukur dan beribadah kepada Tuhan Yesus dengan hormat dan takut. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan cerita firman Tuhan dari Kak Juli berharap kita semua dapat melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik, pesan Kak Juli di masa pandemi COVID-19 ini supaya adik-adik tetap mematuhi apa yang orang tua katakan. Tetap berada di rumah, tetap mencuci tangan, dan makan yang teratur. Ya? Oke, sebelum kita mengakhiri ibadah kita ini, kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tundukkan kepala dan tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, ajari kami untuk kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sampai jumpa lagi adik-adikku terkasih. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo adik-adik, saatnya kita aktivitas. Adik-adik bisa menggambar rumah dengan pola seperti ini. Dan juga menggambar Tuhan Yesus dengan pola seperti ini. Kemudian menggambar pola manusia seperti ini. Lalu ketiganya diwarnai. Dan dijadikan satu. Hasilnya seperti ini. Wow, indah sekali bukan? Nah, kalau begitu, jangan lupa ya adik-adik, dicoba di rumah. Dadah!